Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Masjid Lintas Sunggal melaporkan hari ini adalah sholat tasbih di Masjid Babu Salam Sukamaju bersama Majelis Taklim Al-Musyabihin. Ayo kita ikuti ke dalam kajian hari ini dan sholat tasbih bersama Al-Ustadz Yayid Mufti Lubis Al-Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Nabi sallallahu alaihi wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita keselamatan, kesehatan, hidayah sehingga kita dapat bertemu berkumpul di Masjid Babu Salam ini dalam sholat tasbih yang insya Allah setiap hari Minggu kita laksanakan di masing-masing masjid. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman ilmu pengetahuan yang sekarang ini kita rasakan. Insya Allah ketika kita sering bersalawat kepada Dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya sebagai protokol akan membacakan tertib acara pada sholat tasbih pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri sebagai protokol. Kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga kata sambutan dari ketua wirid. Kemudian yang keempat kata sambutan dari ketua pengajian Musabihin. Kemudian yang kelima ceramah oleh Bapak Ustadz, dan yang terakhir kita akan melaksanakan sholat tasbih. Ya, langsung saja kita mulai acara kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nurainur. Kepada Ibu Nurainur kami persilahkan dengan segala hormat. Jangan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila والميزان ولا تبخسوا الناس
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعظون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah yang membaca dan yang mendengarkan secara khusyuk tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Ketua Wirid Babu Salam kepada Ibu Syahriani. Kami persilahkan dengan segala hormat. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya jugalah kita pada hari ini dapat bertemu, berkumpul di masjid kami, Masjid Babu Salam, Desa Sukamaju, semua dalam keadaan sehat. Selawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di akhir zaman. Bu, sehat ya Bu? Puasa ya? Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita,
yang kami hormati Bapak Najib Kenaziran Masjid Babu Salam, yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian yaitu Ibu Tri. Ibu Tri ini memang kecil saja kali. Mulai dari pengajian ini bernama Raudiatul Mardiah sampai sekarang ini Musabilihin. Oh ya salah. Ibu ini tetap menjadi ketua, tidak bosan-bosannya selalu membimbing ataupun mendampingi kita dalam acara salat tasbih. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu, supaya bisa selalu membimbing ibu-ibu ataupun tetap menjadi ketua pengajian ini. Dan di sini juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir pada pagi menjelang siang ini yang sudah datang ke masjid kami. Karena kalau tidak ada ibu-ibu pada pagi hari ini, acara kita tidak akan terlaksana dengan baik. Dan juga saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Perwiritan Sukamaju, Ibu Perwiritan Babu Salam Desa Sukamaju yang sangat luar biasa. Karena tanpa ada bantuan dari ibu-ibu, mungkin acara ini tidaklah terselenggara dengan segini baiknya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota perwiritan dari Babu Salam Sukamaju. Dan di sini juga saya sebagai ketua akan mohon maaf kepada ibu-ibu apabila penyambutan kami kurang baik ataupun kurang berkenan di hati ibu-ibu. Mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan kesilapan. Saya dan beserta seluruh anggota perwiritan mohon maaf, karena itu bukanlah kami sengaja. Kesalahan itu datangnya dari kami, kebaikan datangnya dari Allah. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin hanya sedemikian sajalah yang dapat saya sampaikan. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Penwiritan. Kemudian kita lanjutkan kata sambutan berikutnya, yaitu dari Ibu Ketua Pengajian Musabihin oleh Ibu Tri. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz, ya kan Bu. Di sini ada 3 Ustaz. Ustaz Muhammad Yazidul Al-Madinah, dan juga Ustaz Zulkarnain, dan juga Bapak Ustaz Samsir Lubis. Satu lagi Ustaz Ahad. Alhamdulillah 4 Ustaz ya Bu ya. Sudah ada 4 Ustaz. Mu'alimah kita belum ada ya. Kita belum punya mu'alimah ya Bu Ibu ya. Jadi nanti sama-sama kita mendengarkan mu'alimah untuk kita. Alhamdulillah, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah
nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan juga nikmat keselamatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Babus Salam ini, yang mana kedatangan kita itu diridhoi diberkahi oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan insya Allah sholat tasbih kita nantinya. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di sini ada 3 ustaz, saya tidak memperpanjang kalamnya Bu ya. Selawat berangkai salam, mari sama-sama kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkah dengan selawat kita ini, moga-moga kita dan orang tua kita akan mendapatkan syafaatnya pada dunia akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, saya menghimbau, kalaulah seandainya kita berketepatan di desa kita masing-masing untuk melaksanakan sholat tasbih, kita sudah minta tuan rumah itu siapa protokolnya, siapa yang akan mengakhiri kata sambutannya, duduknya di depan. Jadi tidak panggil ke sana sini, tidak memakan waktu. Ya kan Bu ya? Nah, jadi sudah diatur kian. Karena ini lagi bulan puasa, cuacanya luar biasa dulu. Kalau kita bisa cepat kan insya Allah bisa istirahat di rumah. Kita ibu-ibu semuanya bangunnya pagi dari jam 2 mungkin sampai sekarang belum ada istirahat, ya kan? Setiap hari Ahad pasti ada ceramah di masjid subuh. Jadi kita dengarkan sholat subuh berjemaah di masjid kita masing-masing sampai sekarang ini kalau hari Ahad, ya kan Bu ya? Jadi kalau bisa duduklah di depan untuk yang membawakan kata sambutan, memberi kata sambutan, protokolnya, cuma duduk di depan. Ya, jangan mesti manggil-manggil nyari-nyari. Kita harus tertib dulu Ibu. Insya Allah Ahad depan kita di Ladang Baru, Purwodadi ya Bu ya. Nah, jadi kita harus lebih cepat lagi. Ya Ustaz. Kita harus lebih cepat lagi dari sini. Jam 7 kita sudah berangkat. Ya kan Ibu-ibu? Nah, harus disiapkan ya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah sholat tobat, sudah sholat hajat, nanti ada yang baru datang lagi, sudah baca lagi kita, sudah zikir lagi kita, masih ada yang datang. Jadi kalau bisa dipercepat karena ini bulan Ramadan, ya Bu ya. Jadi insya Allah di Ahad depan kita di Purwodadi dan Ahad terusnya yang ketiga kita di Masjid Istiqomah Jalan Jati Tengah. Yang terakhir tetap kita di tempat Bu Laina Sesepuh, insya Allah ya Bu ya. Nah, jadi harus dipercepat dulu. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada jemaah yang hadir pada hari ini. Semoga semua kegiatan kita di salah satu ini mendapat ridho berkah dari Allah. Kita diampuni dosa-dosa kita, diberi kesehatan kita, dan dipanjangkan umur kita yang berkah. Amin. Maka pada demikian aja Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tri yang telah memberikan kesempatan dua katanya. Insya Allah mendapatkan nasihat untuk kami semua. Kemudian kita lanjutkan kata sambutan berikutnya, yaitu dari Ketua FKSM SMM kepada Bapak Syamsir Lubis. Kami persilahkan dengan segala hormat, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala andadah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di ahad pertama di Ramadan tahun 1445 Hijriah ini kita dapat sama hadir, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yakni di Masjid Babus Salam ini. Mudah-mudahan kiranya setiap langkah kita ke tempat ini Allah ridhoi dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kehadiran Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya dengan salawat yang senantiasa kita hadiahkan atasnya, insya Allah tatkala di yaumul kiamah nanti kita beserta seluruh keluarga kita adalah umat-umatnya yang kelak akan memperoleh limpahan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita takjim muliakan yaitu Tuan Guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah yang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kemudian hadir juga guru kita Al-Ustaz Dr. Andus Zulkarnain Damali yang juga hadir bersama kita. Kemudian mewakili dari BKM Masjid Babus Salam yakni Bapak Haris Ashab yang juga selaku YouTuber FKSMM yang selalu meliput setiap kegiatan yang dilakukan di FKSMM. Dan alhamdulillah pada ahad pagi ini hadir meliput kegiatan zikir dan kemudian sholat tasbih di majelis taklim musabbihin yang dilaksanakan di Masjid Babus Salam ini. Mudah-mudahan dengan diliput oleh Bapak Haris Ashab melalui YouTube channel FKSMM ini bisa menjadi syiar dakwah yang luar biasa, bukan hanya di desa Seiman Cirim ini, bahkan di seluruh penjuru dunia bisa melihat kegiatan majelis taklim yang kita laksanakan pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus ibunda kita selaku ketua majelis taklim al-musabbihin yaitu Ibunda Tri dan kemudian Ibunda Hajjah Sabini beserta seluruh pengurus majelis taklim, ketua-ketua perwiritan yang tergabung di dalam majelis taklim al-musabbihin. Mudah-mudahan kiranya kita semua beserta seluruh keluarga kita senantiasa dalam kerahmatan, dalam perlindungan serta dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jamaah majelis taklim al-musabbihin. Kalau untuk FKSMM mungkin kami perlu sampaikan, selama bulan Ramadan kegiatan FKSMM diliburkan sehingga tidak ada pengajian rutin akbar setiap ahad subuh. Maka untuk itu kami berterima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim al-musabbihin yang mungkin agak berbeda dengan FKSMM.
Kalau FKSMM di luar Ramadan setiap Ahad subuh diadakan pengajian. Sementara majelis taklim musabbihin di luar Ramadan hanya 2 kali sekali atau 2 kali? Sekali sebulan, Bu ya. Nah, sekali sebulan di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan dilaksanakan setiap hari Minggu. Ini berkebalikan, ya Bu ya, berkebalikan dengan FKSMM. Namun demikian merasa bersyukur juga walau tidak di FKSMM kami bisa hadir pengajian di Majelis Taklim Musabbihin yang dilaksanakan setiap Ahad di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kita, baik dengan mendengarkan tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, dan juga dengan pelaksanaan zikir dan kemudian pelaksanaan sholat tasbih yang kalau menurut saya sholat tasbih ini sangat bagus sekali. Nah, makanya saya kalaupun tidak dapat di awal hadir, minimal saya bisa ikut menjadi makmum sholat tasbih. Nah, karena rasanya kalau sudah selesai sholat agak gerakan badan lebih enak. Nah, jadi sholat tasbih ini seperti senam yang luar biasa sehingga bisa lebih meringankan badan kita. Nah, makanya kalau tidak ada kegiatan saya upayakan hadir untuk minimal kalau tidak bisa hadir di awal, di pertengahan, setidak-tidaknya pada pelaksanaan sholat tasbih saya bisa ikut. Mudah-mudahan selama Ramadan ini nanti bisa rutin dapat hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keriduan kepada kita semua, terlebih di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah. Mudah-mudahan semua keberkahan itu Allah curahkan kepada kita, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Al-Musabbihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustaz yang telah memberikan sepatah dua patah katanya. Kemudian kita lanjutkan agenda yang berikutnya, yaitu ceramah dari Bapak Al-Ustaz Dr. Randus Yazid Mukti Lubis. Kepada Bapak Al-Ustaz kami persilahkan. Memang libur, Bu, saking mulianya, Bu, bukan tanggung. Mungkin semangatnya tadi ya. Jadi saking mulianya Ramadan tuh libur, Bu. Jadi maksudnya pulang ke rumah masing-masing, dibukakan Allah, Bu, hijab dari alam barzah, alam kubur tuh ke rumahnya. Tahu dia, bisa ia melihat saudaranya siapapun, apakah ingat sama aku. Itulah dia, Bu. Bukan main-main saking mulianya. Harusnya kita manfaatkan. Seluruh setan, kata baginda Rasulullah, dirantai, dibelenggu oleh Allah Ramadan nih, bayangkan. Jadi semua kepala-kepala setan itu, Bu, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, terkecuali kenek-keneknya. Itu enggak dirantai, Bu. Ada Pak Ustadz kenek setan? Ada. Nanti kita lihat. Siapa yang kehilangan sandalnya, Bu, itulah kenek setan itu yang ngambil, Bu. Iya, Bu. Kadang-kadang begitu, mumpung kesempatan. Kita ini, Bu, belajar supaya jadi orang baik. Kalau ada HP tertinggal pun begitu, jangan diambil, Bu. Justru dikasih tahu. Bu, siapa yang kehilangan HP ya? Tapi masih banyak orang belum seperti itu, Bu. Ya, belum seperti itu, Bu. Diambil, Bu, supaya nampak jadi orang yang baik, Bu. Di tempat negara sana, Bu, kafir-kafir itu, Bu, di Eropa sana, kalau ada ketinggalan, nggak ada yang, Bu, mau ngambil, Bu. Kalau kita, saudara hadirin, jangankan HP, jangankan sandal, suami pun kalau ditinggal, diambil orang, saudara. Nah, ini bahaya, ya kan? Jadi apalah gunanya mengaji? Akan begitu supaya nggak sia-sia. Nah, ini puasa tersebut puasa awam juga, Bu. Puasa bebek namanya, Bu. Bolak-balik mandi, bolak-balik mandi.
Ada istilah yang keempat, Bu, kalau di kampung-kampung, puasa riuk-riuk, siang hari buka periuk. Bolak-balik buka, bolak-balik tulung nasi itu buka. Sekali aja buka, udah, nggak usah lagi 2 kali. Kan ada orang kadang-kadang jam 5 dibuka. Oh, apa menunya? Oh, udah tahu, dah. Pergi keliling-keliling, nanti buka lagi. Ngapain coba? Ada yang dikacau-kacau. Ngeng. Hah? Ini nggak mungkin, Bu, jadi orang tawa. Enggak, Bu. Biar bagaimanapun nggak mungkin. Nah, inilah yang namanya puasa tahap awal, Bu. Ia tahan semua tersebut mulai dari subuh azan sampai maghrib azan. Jadi waktu puasa itu, Bu, azan ke azan sebenarnya, Bu. Cuman dibuat ulama yang namanya tersebut imsak tuh, Bu. Kira-kira 10 menit lagi, 7 menit lagi itu ulama yang buat itu, Bu. Tujuannya apa? Supaya kita berhati-hati, Bu. Siapa tahu habis sahur kadang-kadang, Bu, belum azan tapi sudah datang imsak, andai kata kita minum, kan mana tahu masih di sini, Bu, makanan tuh belum sampai ke bawah. Kan ada kadang-kadang panjang lehernya, lambat sampai. Ada yang pendek lehernya pula, sebaik dimasuk, baik masukkan, bum, ada. Nah, jadi belum masuk tersebut, disorong lagi air. Itu tujuannya, Bu. Supaya nggak batal puasa awak. Maka dibuat imsak. Kalau yang sebenarnya waktu tersebut menahan itu, dari azan ke azan dia, Bu. Cuman jangan salah kaprah. Ada juga, Bu, di tempat lain, itu jam 3 sudah azan. Ada. Mana tahu nanti, kata Ustaz tuh menahan puasa tuh dari azan ke azan. Jam 3 udah azan, kawan tuh. Maksudnya azan untuk membangunkan orang. Itu tujuannya. Ya. Azan untuk membangunkan orang. Belum azan tersebut untuk waktu sholat. Belum. Sama dengan orang pergi haji, diazankan. Dimasukkan ke lenglat, diazankan. Boleh-boleh saja, boleh. Untuk mengingatkan kita. Kita pun satu ketika nanti kan bakal mau masuk ke situ, Bu. Siapa kita yang hadirin yang nggak masuk ke alam barzah? Semua masuk, Bu. Cuma nunggu giliran aja itu. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang cepat kali, ada yang lambat kali. Kalau kita yang tua-tua nih, ya istilahnya terus, ya awak terakhir lah pula, kan. Ya kita harus juga tahu diuntung. Kamu ustaz-ustaz ini kan harus tahu diuntung. Harus sopan santun, harus dijaga, saudara hadirin. Yang pertama, kita masih dibutuhkan masyarakat untuk pencerahan. Maka lambat dimatikan. Yang kedua, kita kan jangan sampai mendahului yang tua-tua. Kurang sopan awak, saudara hadirin. Nah, ini puasa tahap yang pertama, ibu-ibu. Supaya bisa nanti menjadi hamba Allah yang takwa. Kemarin kan saya kupaskan. Kita sucikan dulu tubuh yang zohir. Baru tubuh yang zohir. Nanti baru tubuh yang batin. Kalau enggak, Bu, makanya banyak orang kadang-kadang. Kita bukan saling nyindir, Bu. Tapi ngingatkan, Bu. Apalagi udah tua-tua nih. Makanya banyak orang sholat, Bu, enggak berubah kelakuannya. Banyak orang puasa enggak berubah tersebut kelakuannya, Bu. Ya, maka nanti waktu mati ditunjukkan Tuhan. Ada yang mati itu, tapi tangannya gini, Kenapa, Ustaz? Itu suka kali rentenir. Bungakan duit aja kerjanya. Nggak laku, Bu. Sholatnya, puasanya nggak laku, Bu. Nanti nampak dia, Bu. Nah, ini awas hati-hati. Ini kan kita saling mengingatkan. Kami Ustaz ini kan mengingatkan. Bukan karena benci, karena sayang, Bu, sama jamaah tuh. Cuman sebagian kadang-kadang jamaah tuh kalau kena dia sendiri, dah runcing bibirnya. Iyalah, suka kali. Padahal diingatkan. Besok nggak mau datang lagi. Jijik kalau kena Ustaz benci kali aku. Udahlah. Apalagi Ustaz lancip yang ngomong, Sariaman kan? Udahlah. Udahlah, hadirin. Nah, ini kadang-kadang kita, Bu. Padahal enggak, Bu. Karena sayangnya, Bu. Saya sampaikan, Bu, ilmu itu semuanya, Bu. Karena saya lihat jamaah itu, Bu, sesuai dengan kemampuannya tersebut. Cara kita berzikir itu, Bu, masih banyak salah, Bu. Makanya enggak kenop. Enggak kontak dia, Bu. Kalau kenop enggak mungkin, Bu. Pasti kontak, Bu. Kita kan masih goyangnya belum goyang yang bagus, Bu. Dia seru, la ilaha illallah. Harus begitu nih, Bu. Seperti perputaran jam tuh dia. Kalau kita berzikir tuh. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqa, latifatul kullu jasad. Memang harus begitu, Bu. Ya. Sikit kerja amal ibadahnya, tapi mahal harganya, Bu.
Inilah dia. Sikit dia beramal ibadah, tapi nilainya luar biasa. Ada yang banyak beramal ibadah, tapi sikit tersebut pahalanya. Jadi istilah kerja, kalau orang banyak kerja, banyak untung, biasa itu Bu. Memang begitu, biasa itu. Ini tidak. Sikit kerja, tapi banyak untungnya. Beda Bu. Lebih parah lagi, banyak kerja, sedikit untungnya. Inilah ya. Ini yang mau kita coba pelan-pelan Bu. Cuman karena tahapan kita ibu-ibu, kan nggak sama kita ini Bu menerimanya. Nggak sama. Ada yang pantang kita berikan kaji yang serius, dia pun serius pula dia udah. Goyang-goyang dia tersebut. Ini kadang-kadang ya kan. Nah ini tahapan yang pertama ibu-ibu. Karena waktu kita Bu terbatas. Nggak bisa lagi ya. Tadi pula banyak kali sambutan. Makanya kalau bisa, ibu-ibu di bulan Ramadan nih, yang jadi panitia tersebut, betul tadi dibilangkan ketua, betul. Duduknya di depan, nggak makan waktu. Jadi kalau dipanggil, cepat. Dah, nggak usah bertele-tele. Lebih bagus, ikan gabus, ikan sepat. Supaya nanti waktunya tersebut bisa bermanfaat. Apalagi banyak ustadznya kita manfaatkan. Kan beda dari saya ilmunya, beda dari ustadz lain, beda-beda. Ini bukan tangguh, hebat-hebat. Keluaran-keluaran Mesir semua ini saudara hadri. Iya, keluar ustadz-ustadz keluaran Mesir menkirim sekitarnya. Nah, iyalah. Ya. Nah ini ibu-ibu hadirin yang dimuliakan. Itulah dia ya. Jadi supaya kita sholat tasbih Bu, sebagaimana biasa, 4 rakaat Bu, 1 salam ya. Yang mana tahu ibu-ibu yang baru datang, kita Bu 4 rakaat 1 salam. Tidak boleh Bu niatnya berjamaah, makruh hukumnya. Dikuatkan aja pun suaranya Bu tak boleh. Makruh hukumnya. Kadang-kadang banyak orang kadang salah kaprah. Memang tidak salah tapi kurang nilainya. Orang zuhur aja pun dikuatkan suaranya, asar makruh. Apalagi sholat tasbih. Makanya kalau bisa jangan sampai kurang bacaannya. Enggak akan ada yang nombok ibu. Enggak. Orang bukan berimam. Ya, Allahu Akbar. Aku niat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah. Cukup. Allahu Akbar. Dah. Allah Akbar kabirang boleh, Allah babaid pun boleh. Yang tak boleh, Allahumma hdini fiman. Itu enggak boleh. Baca Fatihah, baca ayatnya supaya serentak ayatnya. Kemarin itu kan kita buat kalau bisa ayat kursi yang pertama, kalau bisa. Rakaat kedua alam nasyra, rakaat ketiga qul ya kafirun, rakaat keempat qul huwallah. Andai kata belum hafal kali, cukup kul 4-4. Rakaat pertama qul ya. Rakaat kedua, kullu. Rakaat keempat, kalpal. Kunnas. Itu dia. Kalau enggak hafal. Kalau itu pun tak hafal, masih boleh dikorting. Rakaat pertama, alif lam mim. Rakaat kedua, alif lam ra. Rakaat ketiga, toha. Rakaat keempat, yasin. Dah. Kan enggak payah. Kalau itu pun enggak hafal, aku pun enggak ngerti lagi lah. Nun sama kop aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kop, malaikat pun katanya. Ya, bacalah 15 kali Bu setiap berdiri supaya jangan salah Bu bacaannya. Itulah maka disebut makruh itu Bu, enggak boleh kuat. Orang konsentrasi orang nanti sebelah kita enggak ingat dia. Inilah gunanya. Ya, tapi enggak boleh sampai terangkat 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Itulah gunanya Bu, ngeranya, hitungnya. Maka kalau kita kuat-kuat, subhanallah, subhanallah. Ini konsentrasi orang sebelah kita pun palak dia nanti. Apa rupanya? Jadi mau apa? Tapi banyak orang kadang nggak sadar. Nggak boleh Bu, makruh hukumnya. Bacanya pun kalau bisa kita betulkan Bu. Kan selama ini kan kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau bisa Bu, kalau disambungkan subhanallahi subhanallahi, gitu dia Bu. Disambungkan. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau disambungkan, kecuali berhenti subhanallah, alhamdulillah. Jangan pula dilakukan subhanallah walhamdulillah. Kacau. Enggak ada pahalanya itu Bu kalau seperti itu. Ya. Nah, nanti siap itu Bu, semua ruku, sujud semua 10 Bu. Ini supaya kita perbaharui dan kita perbaiki Bu, lebih bagus itu maksud saya.
Kalau biasa selama ini subhanallah walhamdulillah wala ilah. Padahal disambung aturannya Bu yang bagus. Sama seperti Bu wirid-wirid itu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Sebenarnya bukan begitu Bu yang sebenarnya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Begitu di aturannya. 2 baris 1 napas. Subhanallahi, pakai hidia. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Begitu yang bagus. Sepala 1 napas. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Begitu aturannya. Kita enggak terbalik-balik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Malaikat pun ikut juga. Kan dibalhalus Bu, supaya kadang-kadang enggak sadar kita Bu, sebenarnya salah. Cuman nggak cepat saya salahkan, nanti merajuk nggak mau lagi. Mari kita sholat tasbih Bu ya. Nah mudah-mudahan semoga apa-apa yang kita buat, insya Allah diberikan Allah SWT tersebut keberkahan dan ridhonya. Yang terakhir Bu, kalau ibu-ibu tersebut memang mau ikut melalui saya Bu umroh tuh nanti habis hari raya haji, udah cepat daftarkan Bu. Nanti kita habis hari raya Bu, memang saya buat manasiknya Bu. Ya, itu kan ada brosur tadi. Jadi jangan cuma dalam cerita. Berdoa Bu banyak-banyak di bulan Ramadan. Kita habis hari haji Bu, insya Allah berangkat Bu. Melalui saya kita tersebut manasiknya. Kalau bisa ada kita Bu 50 orang. Tujuannya apa? 1 Bu, biar kita buat Bu sholat tasbih ini di masjid dan Medina. Di Mekah dan di Medina supaya kita buat, itu tujuannya. Supaya dapat koma. Kan belum pernah di sana sholat. Kalau isi bulbul udah. Sabang udah, di mana-mana udah, beda-beda Bu, ya. Ibu sudah kemana-mana sholat tasbih, itu yang bawakan, ya beda-beda rasanya tersebut Bu. Ada yang cepat kali, nggak usuk rasanya. Ada yang lama kali, ngantuk awak. Beda-beda Bu. Ada yang sholat tasbih, nggak dapat untung awak. Nah mudah-mudahan, semoga apa yang kita uraikan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahannya. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.